Makanya Yeshua jadi Yesus. Diambil dari dewa sesembahan mereka, Zeus. Hamasia jadi Kristus. Kristus itu dari mana? Minyak krisma yang digunakan oleh Yunani ketika mengolesi patung sesembahan mereka. Ya, artinya di situ ada mengurapi, ya, minyak itu diolesi jadi pengurapan. Karena hamasia artinya diurapi, makanya mereka mencocokkan, ya, mitologi Yunani ke dalam kitab suci Israel. Sehingga kalau orang Yahudi yang percaya Yeshua Hamasia, mereka nggak disebut Kristen tetapi Mesianik. Mesianik itu artinya pengikut Hamasia, ya. Kristen itu artinya kan pengikut Kristus. Nah, kalau Mesianik, ya, itu artinya pengikut Hamasia. Makanya orang Yahudi yang percaya kepada Yeshua Hamasia adalah Tuhan Sang Juru Selamat, mereka mana mau dipanggil Kristen. Mereka dipanggil Mesianik. Mesianik itu artinya pengikut Yeshua Hamasia. Karena Yeshua Hamasia adalah Tuhan Elohim dan Bapa, ya, Sang Juru Selamat. Tapi ada juga Mesianik nggak percaya Yeshua itu Bapa. Ya, mereka hampir mirip dengan Tritunggal, tapi bukan Tritunggal gitu, ya. Mereka tetap percaya Yahweh itu Esa gitu loh. Tetapi mereka hanya percaya Yeshua Hamasia itu Mesias. Namun ada juga Yahudi yang percaya seperti pemahaman kita sesuai Alkitab, ya, yaitu para rasul. Para rasul kan mengimani Yeshua Hamasia Tuhan Elohim dan Bapa. Makanya di 2 Tesalonika 2 ayat 15-16, di situ Rasul Paulus menuliskan firman Tuhan, berpegang teguhlah kepada ajaran yang kami, ya, teruskan kepadamu, baik secara lisan maupun secara tertulis, bahwa Ia, Tuhan kita, Yeshua Hamasia, adalah Elohim dan Bapa. Itulah yang diimani para rasul. Para rasul itu mengimani Yeshua Hamasia adalah Tuhan Elohim dan Bapa. Karena apa? Dia Elohim yang Esa. Yahweh itulah yang datang ke dunia yang namanya Yeshua. Jadi Yeshua adalah Yahweh itu sendiri, saudaraku. Itulah yang diajarkan para rasul. Makanya para rasul itu kalau dalam bahasa Ibrani disebut Mesihin atau Mesianik. Nah, kenapa jadi Kristen? Itu namanya Helenisasi. Sudah paham, teman-teman? Ya. Oke, sudah paham teman-teman ya? Sudah paham ya? Jadi Kristen itu Helenisasi. Kalau orang Israel yang percaya Yeshua Hamasia disebut Mesianik. Mesianik itu dari kata Mesias, ya, artinya pengikut Sang Mesias, yaitu Yeshua Hamasia. Jadi para rasul itu kalau dalam bahasa Ibrani disebut Mesihin atau Mesianik, yang artinya pengikut Yeshua Hamasia, atau mereka memberitakan nama Yeshua Hamasia adalah Tuhan. Yeshua Hamasia adalah Elohim dan Bapa. Betul secara bahasa dan linguistik, Yeshua Hamasia menyatakan, aku diutus oleh Bapa, aku datang dan keluar dari Elohim. Tetapi bukan berarti dia bukan pribadi Bapa itu. Dia adalah Bapa itu. Makanya Yeshua Hamasia berfirman, Yohanes 8:24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Yohanes 10:30, Yeshua Hamasia berfirman, ya, Ani we avi, aku adalah Bapa. Kami echad, ya, aku dan Bapa adalah satu. Artinya satu, echad, bukan trinitas. Itulah kenapa Yeshua Hamasia disalib sama orang Farisi. Karena Yeshua Hamasia mengaku dialah Elohim itu sendiri. Dialah Sang Juru Selamat. Sang Juru Selamat itu Yahweh itu sendiri, saudaraku. Karena hanya Bapa Yahweh yang berfirman di Yesaya 43 ayat 11, ya. Anochi Yahweh. Akulah Tuhan, ya, akulah Yahweh, dan tidak ada juru selamat selain aku. Lukas 2:11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Hamasia Tuhan di kota Daud. Jadi Yeshua Hamasia adalah sang juru selamat kita. Dialah Bapa Yahweh itu sendiri. Dia satu dengan Bapa, dialah sang pencipta. Kolose 1:15-20. Makanya kalian belajar lagi ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian lagi nanti belajar tentang kalender Yahudi, wah, Caim.
Kalian tahu nggak, ketika saya tahu kalender Yahudi, kayaknya aku ngamuk banget lah sama Helenisasi ini. Ngerti nggak? Kalau kalian lihat kalender Yahudi ya teman-teman ya, aduh kalian semua akan terbelalak lah ya. Kan di dalam Lukas 1 ayat 26, di situ pada bulan yang ke-6 Elohim menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret. Nah, kalender tertua di dunia ini adalah kalender Yahudi. Bulan ke-6 itu adalah Agustus atau September. Jadi, malaikat Gabriel datang ke Miriam itu di bulan Elul. Ya. Bulan Elul. Elul itu kalender Yahudi. Kalau di kalender Masehi atau kalender Gregorian itu bulan Agustus atau September. Jadi kalau malaikat Gabriel datang menjumpai Miriam itu di bulan Elul dalam kalender Gregorian itu Agustus atau September, berarti kan Yesus HaMasyiah lahir di bulan apa dong? Coba hitung dari bulan Agustus sampai Desember berapa bulan? Nah, kalian nanti bisa lihat kalender Yahudi teman-teman ya, dan kalender Gregorian supaya kalian paham. Jadi mari kita kembali kepada kebenaran sejarah.